Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran fisika. Saya harapkan hari ini kalian dalam keadaan sehat, termasuk keluarga kalian dalam keadaan sehat. Amin. Pada kesempatan ini, topik yang akan kita pelajari berjudul elastisitas. Adapun kompetensi pengetahuan yang harus dikuasai adalah kemampuan untuk menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Detailnya begini. Yang pertama, harus bisa membedakan benda elastis dan benda yang tidak elastis. Kedua, bisa mengukur elastisitas dari bahan. Tiga, menentukan karakteristik bahan berdasarkan elastisitasnya. 4. Menentukan perubahan daya elastisitas pegas yang dikombinasi. 5. Menentukan besar energi potensial pegas. Adapun peta konsep dari materi yang kita pelajari, yang pertama adalah nanti kita mempelajari tentang perbedaan benda elastis dan benda yang tidak elastis atau disebut dengan benda plastis. Ini terkait dengan elastisitasnya. Nah, elastisitas dari bahan itu rinciannya ada dua, yaitu tegangan dan regangan. Di mana tegangan dan regangan ini nanti menjadi unsur nilai dari modulus elastisitasnya. Kemudian benda yang kita akan perdalam adalah benda-benda yang elastis. Benda elastis itu sebenarnya bisa dikelompokkan menjadi dua keadaan, yaitu pertama ketika berada di daerah elastis, dan yang kedua ketika berada pada batas elastisitasnya. Nah, yang akan kita lanjutkan nanti adalah kondisi benda yang berada di daerah elastis. Materi ini nanti mengungkap bagaimana mendapatkan nilai dari konstanta pegas. Konstanta pegas ini nanti ada dua susunan yang bisa kita peroleh dari beberapa pegas, yaitu bisa disusun seri dan bisa disusun paralel. Kemudian pada konstanta pegas ini juga akan memunculkan satu hukum yang disebut dengan hukum Hooke. Nah, ending dari materinya adalah mengungkap bagaimana bahwa benda-benda yang punya sifat elastis itu ternyata mempunyai simpanan energi yang disebut dengan energi potensial pegas. Nah, untuk lebih jauhnya akan kita pelajari bagian demi bagian. Yang pertama, kamu perhatikan di situ ada 6 buah gambar. Yang kiri atas itu adalah gambar lilin. Kemudian yang sampingnya atau tengah atas adalah gambar plastik bungkus atau kresek kita sebutnya. Kemudian bagian kanan itu ada daging yang dipotong-potong. Lalu bagian bawah kiri adalah plastisin atau sering disebut was begitu ya. Yang tengah bawah adalah gambar bangunan rumah. Lalu yang kanan bawah gambar wajah seseorang. Nah, dari 6 gambar itu mana yang kita sebut dengan benda elastis? Ya, jawabannya adalah daging dan wajah
wajah seseorang atau kulit wajah. Berikutnya kamu perhatikan gambar ini. Ini adalah penggunaan dari sifat elastisitas bahan. Yang gambar atas itu ada neraca pegas, biasanya untuk mengukur massa ataupun gaya dari suatu benda yang dilakukan dengan cara menggantung benda yang akan diukur itu pada neraca pegas ini. Lalu gambar yang bawah mungkin juga sudah familiar, itu ada pegas yang berada di sepeda motor atau sering kita sebut sebagai shock absorber. Nah, dua benda ini adalah salah satu contoh pemanfaatan dari sifat elastisitas dari bahan. Nah, bedanya sifat benda yang elastis dan plastis. Elastis itu adalah kecenderungan dari satu benda untuk kembali ke bentuk awal segera setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan. Jadi kalau ditarik, kemudian tarikannya dilepas, maka benda itu kembali ke bentuk atau ke ukuran semula, maka itu disebut dengan benda elastis. Ya, contohnya tadi di gambar itu ada kulit, ada daging, mungkin juga karet, itu adalah contoh-contoh yang mudah kita temui di sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah benda plastis. Plastis sendiri artinya kecenderungan benda untuk tidak kembali ke bentuk semula meskipun gaya yang bekerja pada benda tersebut dihilangkan. Jadi kalau ditarik, benda itu ditarik, lalu tarikannya dilepas, benda itu tidak kembali ke ukuran semula, maka itu disebut dengan benda plastis. Jadi dicontohkan di sana ada plastisin dan juga plastik pembungkus atau kresek tadi. Kemudian ada dua variabel yang digunakan dalam perhitungan elastisitas ini. Yang pertama adalah tegangan atau stres. Ini pengertiannya adalah gaya per luas penampang. Lambangnya itu disebut sigma. Sigma sama dengan F per A. F-nya itu gaya, A-nya adalah luas penampang. Maka sigmanya itu yang disebut dengan tegangan. Satuannya mengikuti satuan penyusunnya, yaitu gaya dibagi dengan luasan, jadi Newton per meter persegi. Mungkin bisa dilihat dari gambar itu. Selanjutnya, besaran yang kedua adalah regangan atau istilahnya strain, disebut strain. Regangan ini dinyatakan sebagai pertambahan panjang per panjang mula. Jadi lambangnya adalah E, itu dihitung dari pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula. Kita lihat pada gambar ini, kalau tadinya itu panjangnya L0, kemudian dia ditarik sehingga ada pertambahan panjang sebesar DKL, maka nilai strainnya adalah ini, DKL dibagi dengan L0. Nah, satuannya bagaimana? Satuan dari regangan itu karena diperoleh dari besaran pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula, sedangkan pertambahan panjang itu dalam satuan panjang dan panjang mula-mula juga satunya panjang, maka karena atas bawah satunya sama sehingga hilang semuanya, maka tegangan itu tidak bersatuan.
Nah, modulus elastisitas atau disebut dengan tingkat kekakuan dari bahan ini merupakan nilai perbandingan antara tegangan dan tegangan atau stress per strain, ya. Jadi lambang modulus elastisitas ini E sama dengan sigma per E. Satuannya di sini karena sigma itu adalah Newton per meter persegi, sedangkan E itu tidak bersatuan, maka modulus elastisitas satuannya mengikuti satuan sigma, yaitu Newton per meter persegi. Sekarang perhatikan tabel berikut. Tabel ini adalah nilai dari modulus elastisitas beberapa bahan. Ini untuk melihat apa pengaruh elastisitas dari karakter bahan yang sering kita jumpai sehari ini. Kamu lihat nilai yang ekstrim saja. Pertama, baja. Baja itu modulus elastisitasnya adalah 200 kali 10 pangkat 9. Kemudian di sini yang paling kecil adalah kayu pinus. Kamu tahu bahwa pertama kayu pinus itu mudah patah, kemudian dia tidak punya kemampuan untuk bisa kembali ke bentuk semula, atau kemampuan itu sangat kecil, apalagi kalau ukuran panjangnya relatif kecil. Sedangkan baja di sini kamu tahu bahwa baja itu punya kemampuan untuk bisa melentur begitu. Nah, kamu lihat di sini nilainya 7. Jadi kamu bisa melihat membandingkan nilai-nilai modulus elastisitas ini pada bahan-bahan yang bisa dijumpai sehari-hari. Berikut adalah grafik antara tegangan dan tegangan. Jadi ketika sebuah benda elastis itu ditarik dengan gaya yang makin lama makin besar, ditunjukkan dengan nilai tegangan yang naik di sini, maka benda elastis itu akan mengalami regangan, ditunjukkan dengan adanya pertambahan ke kanan. Nah, dari gambar ini ini merupakan grafik yang menunjukkan salah satu benda elastis. Ternyata garis grafiknya itu dari awal sampai ke titik tertentu itu grafiknya linear, lurus. Kemudian pada titik yang disebut dengan titik luluh, grafik ini mulai melengkung. Apa artinya melengkung di sini? Karena melengkungnya itu cenderung ke arah horizontal, itu artinya pertambahan tegangannya ini menjadi semakin besar ketika tegangannya ditambah atau gayanya ditambah. Kemudian di sini sampai dengan ada titik putus. Artinya titik putus di sini benda elastis tadi akan putus ketika gaya yang diberikannya sudah melebihi titik luluhnya. Nah, dari grafik yang diperoleh dari percobaan ini, maka benda elastis itu hanya akan punya kemampuan elastisitasnya itu di daerah ini. Jadi gaya yang diberikan itu tertentu saja, tidak gaya sebesar-besarnya benda itu akan punya kemampuan elastis terus-menerus. Dia akan punya nilai batas dan bahkan punya nilai titik putusnya. Pemanfaatan dari benda elastis adalah pada daerah ini.
pada gaya yang masih pertambahannya tetap linear. Nah, persamaan dari modulus elastisitas tadi itu bisa kita tulis dalam bentuk lain, yaitu F kali L per A kali delta L, atau gaya kali panjang mula-mula dibagi dengan luas penampang dikalikan dengan pertambahan panjang. Kemudian kalau ini kita atur lagi posisinya, kita bisa dapatkan persamaan yang berikutnya ini, yaitu F sama dengan E per A per L kali delta L. Nah, nilai E, A, dan L ini nilai yang konstan dari sebuah benda yang diukur. Nah, maka tiga besaran ini, modulus elastisitas, luas penampang, dan panjang mula-mula, ini adalah nilai yang konstan, maka kita ganti dengan nilai K. Sehingga persamaan kelima ini sekarang menjadi F sama dengan K kali delta L. Nah, dari persamaan terakhir ini kita melihat bahwa besarnya tambahan panjang ini, delta L ini, itu hanya tergantung dari gaya yang diberikan. Nah, nilai elastisitas dari pegas itu kita peroleh dari persamaan 6 itu F sama dengan K kali delta X. Nah, nilai K-nya inilah yang kita sebut dengan konstanta pegas. Ini menunjukkan ukuran tingkat kekakuan dari pegas ini. Apa artinya jika konstanta pegas besar? Nah, sebagai contoh, pegas yang dipakai untuk shock breaker dari sepeda motor itu konstantanya besar. Kemudian pegas yang dipakai pada bagian dalam dari pensil atau ballpoint itu nilai konstantanya kecil. Kamu bisa membandingkan ilustrasi tadi. Jadi kalau konstanta pegasnya besar, itu artinya pegas itu akan berat untuk ditekan atau ditarik, tetapi ketika dilepas maka dia juga akan cepat kembali. Sebaliknya pegas yang nilai konstantanya kecil seperti yang ada pada isi ballpoint itu pegasnya akan ringan ketika dibawa kurang, tapi juga dia akan ringan untuk kembali ke sebulan semula. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana grafik hubungan antara F dan delta X? F dan delta X pada grafik benda-benda elastis itu adalah bentuknya linear. Kemudian bagian bawah grafik itu membentuk luasan yang berupa segitiga. Bagaimana menentukan nilai konstanta pegas? Konstanta pegas nilainya bisa ditentukan dengan membandingkan antara gaya yang diberikan dengan pertambahan panjang dari pegas. Bagaimana nilai konstanta pegas yang dicari dan diparalel? Nanti kita akan jawab pada slide berikutnya. Ini percobaan untuk menentukan nilai konstanta pegas. Jadi yang diukur adalah gaya yang diberikan. Ini bisa menggunakan berat benda, lalu diukur juga pertambahan panjang, kemudian dimasukkan dalam tabel ini. Nah, ini perubahan dari konstanta pegas ketika digabung. Untuk pegas yang disusun seri seperti ini, K1, K2, K3, ini disusun secara seri.
jadi ujung-ujungnya saling dihubungkan seperti ini. Nah, maka nilai konstanta ini dari 3 pegas yang besar ini nilainya dihitung dengan ini, 1/ks, kemudian 1/k1 tambah 1/k2 tambah 1/k3, kalau cuma ada 3, kalau ada lebih dari 3 juga seterusnya. Nah, perhitungan yang dihitung dengan nilai seperti ini, itu nilai ks-nya akan bernilai selalu lebih kecil dibanding dengan nilai K1, K2, K3. Itu artinya pegas yang disusun secara seri, nilai konstantanya akan menjadi kecil. Sedangkan susunan paralel seperti ini, K1, K2, K3 disusun secara bergantungan seperti ini, masing-masing ujungnya akan menjadi 1, ini yang atas jadi 1, bawah jadi 1. Kemudian ketika ini diberi beban daya F, ya, maka ketiga dari pegas ini akan bertambah panjang secara sama. Nah, nilai dari konstanta kalau pegasnya digabung seperti ini, itu dihitung dengan ini, bersamaan Kp sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 dan seterusnya, tergantung berapa banyak pegas yang dimiliki. Nah, nilai Kp yang dihitung dengan cara seperti ini itu menghasilkan nilai Kp yang semakin besar. Artinya ketika pegas ini disusun secara paralel, maka nilai total dari pegas ini akan menjadi besar, nilai konstantanya menjadi besar. Kp selalu lebih besar dibanding K1, K2, K3 dan seterusnya. Jadi dua susunan ini merupakan susunan dasar. Nanti dua susunan ini bisa dilakukan kombinasi untuk mendapatkan nilai konstanta yang diharapkan. Contohnya seperti ini. Yang kiri ini ada 4 pegas, di mana 3 ini diparalel, kemudian nilai paralel ini digabung dengan 1 yang diseri seperti ini. Maka nilai konstanta dari pegas yang disusun seperti ini itu dapat dihitung. Pertama yang di paralel ini dihitung dulu nilai totalnya berapa, kemudian nanti baru menggunakan rumus perhitungan seri, dihitung seri dengan yang lain. Untuk gambar yang di sebelah kanan, ini ada 6 pegas yang dirangkai seperti ini. Maka untuk menghitung nilai total dari konstanta pegas gabungan ini, yang pertama adalah kita hitung dulu 3 ini yang diparalel, hitung dulu nilainya berapa. Kemudian 2 yang diparalel ini kita hitung lagi berapa. Setelah itu terakhirnya adalah di seri, yaitu 1 pegas ini, kemudian di seri dengan yang nilai gabungan 3 pegas ini, dan di seri dengan nilai gabungan 2 pegas ini. Itu cara menghitung konstanta gabungan ketika pegasnya disusun secara kombinasi seperti ini. Nah, ketika sebuah karet itu kita tarik, maka kalau karetnya ini kita lepas tarikannya, maka karet itu akan kembali ke ukuran semula. Ini menunjukkan bahwa ketika karet itu ditarik, itu dia punya energi yang kecenderungan dalam energi ini untuk mengembalikan ke ukuran semula. Ini juga terjadi pada pegas. Ketika pegas itu ditekan atau ditarik, lalu ukurannya menjadi berubah, kemudian tekanannya atau tarikannya ini kita hilangkan, maka pegas itu akan kembali ke ukuran semula. Ini juga berarti ketika pegas itu ditarik atau ditekan, itu pegas itu menjadi punya energi. Nah, energi yang tersimpan contohnya pada karet dan pegas tersebut ketika ukuran panjang itu berubah, itu disebut dengan energi
potensial. Jadi mengapa elastisitas itu dipelajari, karena pada elastisitas itu punya energi yang bisa dimanfaatkan. Nah, bagaimana menghitung energi potensial dari pegas? Pertama kita lihat dulu grafik hubungan antara gaya dan pertambahan panjang ketika sebuah karet atau pegas itu ditarik. Seperti pada grafik sebelumnya bahwa ada daerah yang grafiknya ini lurus, kemudian nanti di sini ada yang melengkung begitu. Nah, pemanfaatan dari benda-benda elastis itu adalah pada gaya yang masih menghasilkan pertambahan panjang yang linier, maka gaya itu bisa dimanfaatkan. Nah, pada grafik itu pertambahan panjang pegasnya itu sebanding dengan gaya yang diberikan, atau dihitung dengan rumus yang tadi, yaitu F sama dengan K kali delta X. Nah, luas dari daerah di bawah grafik ini itu menunjukkan usaha yang dilakukan oleh gaya F. Nah, usaha di dalam mekanika itu sebanding dengan energi yang dimiliki oleh sebuah benda. Ketika benda itu punya energi, maka benda itu bisa melakukan usaha. Dalam hal ini juga pegas itu ketika ditarik berarti dilakukan usaha pada pegas, maka pegas itu akan muncul energi potensialnya. Nah, besarnya energi potensial pegas itu sebesar usaha yang dilakukan pada pegas itu. Nah, maka dengan asumsi seperti ini, bahwa luas daerah di bawah grafik itu adalah usaha yang dilakukan pada pegas, usaha dilakukan oleh gaya pada pegas, itu sama dengan energi potensialnya dari pegas. Artinya bahwa kita bisa menghitung energi potensial pegas itu dengan cara juga sama dengan menghitung usaha dari gaya yang diberikan pada pegas, yaitu luas daerah di bawah grafik ini. Maka luas daerah di bawah grafik itu kalau kita lihat karena dia segitiga, besarnya adalah setengah dari tingginya yaitu F dan alasnya delta X, maka L sama dengan setengah F kali delta X, sehingga energi potensial pegas itu juga dapat dihitung dengan persamaan tersebut. Maka ditulis energi potensial pegas sama dengan setengah kali F kali delta X. Nah, karena F itu sama dengan K delta X di sini, F sama dengan K delta X, maka F di rumusan energi potensial pegas ini bisa diganti dengan K delta X, sehingga energi potensial pegas itu secara sederhana dihitung dengan rumus setengah K kali delta X kuadrat. K di sini nilai konstanta dari pegas, lalu delta X-nya adalah pertambahan panjangnya. Persamaan ini menggambarkan bahwa besarnya energi potensial pegas itu akan sebanding dengan nilai konstantanya. Jadi kalau pegasnya itu makin besar konstantanya, maka dia akan punya energi potensial juga yang semakin besar. Yang kedua, dia sebanding dengan pertambahan panjangnya. Artinya kalau pegas itu ditarik semakin panjang atau ditekan semakin panjang, semakin pendek ya, maka energi potensial pegasnya akan semakin besar. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung energi potensial pegas. Selanjutnya, karena energi potensial pegas adalah salah satu dari energi, maka energi potensial pegas ini bisa mempunyai sifat sama seperti energi yang lainnya, yaitu bisa berubah bentuk. Misalnya yang sering adalah dari energi potensial pegas itu bisa berubah bentuk menjadi energi kinetik.
Contohnya ini, energi potensial pada busur anak panah ketika ada seseorang sedang menarik busur anak panah, maka pada busur itu ada potensial, ada energi potensialnya sebesar yang dapat ditarik pada busur itu. Kemudian energi potensial yang dimiliki busur ini akan pindah ke anak panah menjadi energi kinetik dari anak panah, sehingga anak panahnya bisa melesat. Jadi anak panahnya punya energi kinetik. Nah, energi kinetik yang dimiliki anak panah ini adalah perubahan wujud dari energi potensial pegas yang ada pada busur anak panah. Dalam perhitungan perubahan energi ini, kita gunakan hukum perubahan energi, yaitu E1 sama dengan E2, artinya E1 itu bisa energi pada keadaan awal atau pada suatu benda, E2 itu bisa energi pada keadaan air atau energi pada benda lain. Misalnya pada contoh di atas, itu energi E1-nya adalah energi potensial yang dimiliki oleh busur ketika busur itu ditarik talinya. Dan E2 adalah energi kinetik yang dimiliki anak panah ketika melesat. Nah, jadi energi potensial pegas itu bisa berubah bentuk menjadi energi lain tergantung energi apa yang bisa muncul pada benda-benda itu ketika diberi energi potensial pegas. Kemudian cara perhitungan, maka cara menghitung energi bentuk lain itu yang dibuat perhitungan bahwa E pegas itu sama dengan E yang muncul lagi. Nah, kemudian ini materi kita tentang elastisitas sampai dengan energi pada pegas. Selanjutnya, soal pertama, Budi memiliki sebuah kawat dengan luas penumpang 2 meter persegi, kemudian diregangkan oleh gaya sebesar 54 Newton, sehingga bertambah panjang sebesar 5 cm. Bila panjang kawat mula-mula adalah 30 cm, berapakah modulus elastisitas dari kawat tersebut? Jadi ini menghitung modulus elastisitas, perhitungannya menggunakan rumus E sama dengan regangan E sama dengan tegangan dibagi regangan, atau E sama dengan stress per strain. Soal kedua, pegas dengan konstanta sebesar 200 Newton per meter diberi gaya sebesar 50 Newton. Tentukan pertambahan panjang pegas. Ini pakai perhitungan yang sederhana. Pertambahan panjang pegas dihitung dari gaya dibagi dengan konstanta pegasnya. Soal ketiga, sebuah pegas bertambah panjang 4 cm saat diberi gaya 10 Newton. Tentukan besarnya konstanta pegas tersebut. Menghitungnya adalah konstanta pegas dihitung dari gaya dibagi dengan pertambahan panjangnya. Ingat, satuannya harus disesuaikan sistemnya. Soal keempat, 4 buah pegas masing-masing memiliki konstanta C disusun secara paralel. Berapa konstanta totalnya? Perhitungannya menggunakan rumus gabungan konstanta secara paralel, yaitu K paralel sama dengan K1 plus K2 plus K3 plus K4.
Soal kelima. Dua buah pegas masing-masing jika diberi beban 100 Newton akan bertambah panjang 20 cm. Tentukan pertambahan panjang kedua pegas itu ketika digabung dan kemudian diberi beban 100 Newton, di mana penggabungannya itu yang A adalah disusun seri dan B disusun paralel. Penyelesaiannya adalah pada masing-masing ini kalian harus hitung dulu nilai konstanta gabungannya. Lalu setelah itu kami hitung menggunakan perhitungan delta X sama dengan F per K gabungan. Soal nomor 6. Panjang mula-mula sebuah pegas adalah 10 cm, kemudian pegas ditarik dengan gaya 20 Newton, sehingga panjangnya menjadi 12 cm. Dari data tersebut, kalian hitung A konstanta pegasnya, dan B energi potensial pegas ketika panjangnya menjadi 14 cm. Soal ke-7. Perhatikan gambar, itu ada gambar pegas yang termampatkan sejauh 5 cm, kemudian setelah di ujung pegas itu ada balok yang warna hijau. Nah, ketika pegas itu dilepas, maka pegas itu akan mendorong balok itu. Yang ditanyakan dalam hal ini adalah kecepatan balok ketika pegas itu mendorong, kecepatan awal dari pegas itu. Nah, ini kamu bisa menghitung dengan cara menyamakan perhitungan energi potensial pegas dengan energi kinetik dari balok. Maka kamu akan mendapatkan nilai kecepatan dari balok tersebut. Kesimpulannya adalah bahwa yang pertama dari yang kita pelajari, makin besar nilai konstanta pegas, maka pegas tersebut akan semakin titik-titik kami isikan. Nah, jadi yang titik-titik kami isikan nanti kami masukkan juga di dalam catatanmu yang nanti dikirim. Terima kasih.